Melihat gambaran Muara II pada tahun 1911. Informasi ini diambil dari laporan tertutup konstruksi dari kereta api negara di Sumatera Selatan, Percetakan Nasional tahun 1911. Kita lihat pada halaman 105. Tertulis Danau Ranau yang mengalir melalui air selabung ke Komering. Pada halaman 106 tertulis pertemuan air Saka dan selabung di Muara II. Dan yang terakhir pada halaman 107 tertulis Komering di Muara II. Pada bagian 6 tertulis karakter topografi umum timur permukaan lapisan. Bagaimanakah kondisi topografi dataran rendah yang luas? Dengan ciri khasnya di berbagai daerah, agak rumit dan berbeda karakternya. Gambaran orografis dari sisi timur secara garis besar sangatlah sederhana. Lereng timur pegunungan barisan menurun, sementara itu terdapat salah satu nama, yaitu Muara II. Muara II salah satu daerah pegunungan bagian dari Bukit Barisan di Sumatera Selatan. Muara II dengan ciri karakternya dikelilingi pegunungan dan bukit sepanjang jalan sampai ke Danau Ranau. Sementara itu, Sungai Komering bermula dari kota Muara II, tepatnya Ogan Komering Ulu Selatan, atau tepatnya di Kelurahan Pasar Lama. Karena disinilah dua muara batang sungai, yaitu Sungai Selabung dan Sungai Saka. Sungai Selabung berhulu ke Danau Ranau, sedangkan Sungai Saka mempunyai hulu di daerah Kisam Tinggi atau yang disebut warga Kisam, yaitu Aik Sake. Pertemuan kedua sungai inilah yang disebut dengan Muara II atau Dua Muara, tempat bertemunya Sungai Saka dan Sungai Selabung yang tidak jauh dari kota Muara II. Dalam catatan laporan buku konstruksi kereta api di Sumatera Selatan tahun 1911 ini, Muara II dijelaskan bahwa banyak jalan menurun tajam ke daerah perbukitan yang memanjang ke jalur lebar di sepanjang kaki gunung, memanjang dan berangsur-angsur menyatu dengan dataran rendah. Terkadang lereng gunung yang curam turun hingga ketinggian 300 meter. Di tempat lain bahkan sampai 200 meter di atas laut. Sebelum mencapai di pedesaan, terlihat berbukit-bukit berdampingan. Selanjutnya, Bukit Barisan pada umumnya medannya berada di antara ketinggian 400 dan 200 meteran, masih sangat curam, dan zona ini hanya bisa dijangkau di beberapa tempat daerah perbukitan. Misalnya di wilayah Sindang, di antaranya Muara Kelingi dan Muara Bliti, dan di lanskap antara Ogan dan Enim, di mana transisi dari 400 ke 200 meter sangat bertahap. Di dalam buku laporan ini juga diceritakan bahwa bukan hanya di Muara II, medannya lebih rendah dari 200 meter, berada di mana-mana di daerah perbukitan. Meskipun transisi dari 200 ke 100 meter ada di beberapa daerah masih curam. Misalnya di lereng timur laut Pegunungan Gumai antara Musi dan Lematang. Lebih jauh ke utara di daerah Rupit dan Lakitan, dan di selatannya di Kabupaten Lampung. Di hulu beberapa anak sungai Wai Seputih dan Wai Tulang Bawang. Selanjutnya dalam catatan area lalu lintas Komering atas. Area lalu lintas kereta api yang di Komering membentang dari Martapura sampai jumpa
hingga 10 sampai 15 km. Kemudian dari hilir Banten dan meluas ke arah timur sejauh dari bagian Lampung Tengah. Pusatnya adalah Stasiun Inspektur Martapura di tepi kiri Komering dan sekitar 54 km hilir dari Muara II berada. Area jalannya sangatlah sempit dan jarang berpenghuni manusia di sana. Kemudian jarang pula orang yang mau berdagang di area lalu lintas ini. Populasi penduduk dari area Muara II hingga Martapura pada tahun 1911 hanya 9.400 jiwa. Rata-rata mata pencarian penduduk Komering adalah bercocok tanam atau hasil dari pertanian. Oleh karenanya, total ekspor pertanian tidak boleh melebihi dari 43.000 gulden, yaitu sekitar 4,00 per penduduk, dan sebagian besar terdiri dari kapas 11.000 gulden, buah pinang 17.000 gulden, clever atau tupak 1.000 gulden, buah-buahan lainnya 10.000 gulden, dan produk hutan 4.000 gulden. Menurut laporan catatan Belanda ini, Komering memiliki arus deras di bagian sungainya, yang berarti bahwa pelayaran perahu ke hulu sangatlah sulit. Oleh karena itu, pusat lalu lintas belum dapat berdiri sendiri di wilayah Komering ini. Oleh karenanya, penduduk Komering harus menjual dagangannya ke kota Palembang. Penduduk berlayar ke Palembang dengan perahu mereka sendiri, tetapi terutama dengan rakit. Di wilayah ini sudah menjadi kebiasaan bahwa pengemudi rakit dengan rakit yang terpasang pada rakit yang hanyut atau perahu kecil atau sampang kembali ke dusunnya setelah pembelian yang diperlukan telah dilakukan di Palembang. Mereka kembali lagi ke dusunnya masing-masing. Demikianlah gambaran Muara II dan Komering pada tahun 1911. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.